Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi bersama saya Ulil Gibran di DT Media Podcast, Your Everyday Podcast. Asik. Asik. Oke, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang cakep, ganteng, dan Iya. eksotis. Asik. Beliau ini adalah seorang gaming dan untuk teman-teman yang ada di rumah, tahu nggak bahwa kalau kita itu hobinya main game dan itu mungkin orang tuanya kita itu menganggapnya itu sebagai hal yang negatif, tapi beliau ini menyulap sebuah game itu menjadi sesuatu yang positif. Nah, apa saja yang beliau akan bagi-bagikan ke kita, simak terus DT Media Podcast, jangan kemana-mana dan tekan tombol subscribe sekarang juga, oke? Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir Kak Aldi Betul. Takdiri Aldi ya, Iya, Bang. Takdiri Tapi Aldi. kalau di game pasti panggilnya Aldi Shop paling. Aldi so, adakah? Kebanyakan bocil-bocil kan. Oke, Ah, Kak Aldi ini udah berapa lama di dunia gaming untuk Kota Kendari ini? kalau di game ya udah lama sih, Bang. Mm-mm. Karena dari 2018, tapi kan dulu belum terlalu main di Free Fire kan. Free Fire, Dulu kan masih ada COC, COC, ML. mm-mm, Nanti mulai main FF itu di 2019. 2019. Ah. Tapi Kalau kan dulu itu masih player, masih main-main di rumah kan, mabar-mabar dengan teman. mm-mm. Ah, awalnya kalau Aldi main game itu biasanya sehari sampai berapa berapa jam wah, kalau dulu sih lama sih, Op. lama? Ya, kadang dari jam bangun kan. Mm-mm, Misalkan kalau dulu kan masih kuliah, mm-mm, misal pulang kampus sore udah main game mm-mm, sampai subuh gitu. sampai subuh. Ya, kadang waktu sholat baru berhenti main Kalau game. kalau dulu Aldi bilang kalau dulu masih kuliah, sekarang udah enggak, itu lulus atau di DO? Udah lulus, Bang. Udah lulus, Udah alhamdulillah. sarjana lu mah. Alhamdulillah ya Allah, kirain di DO. Hampir sama kayak saya. Enggak. Alhamdulillah selesai kuliahnya juga tepat waktu sih. Amin. Walaupun hobi di game juga, Asik. tapi kuliah tetap yang utama kan. Kalau Ah, untuk saat ini Aldi, game yang mana yang ditekuni? Kalau untuk sekarang sih di Free Fire, Bang. Free Fire. Iya, Terus Free game Fire. yang lama-lama seperti COC tadi Eh dia udah, kalau Coco udah nggak main lagi karena posisinya sekarang kan yang lagi tren gitu. lagi Yang tren. lagi tren itu ya kayak game Free Fire, PUBG, ML, bahkan ada yang kayak Domino High dan lain-lain kan banyak. Ya, banyak. Adakah? Ada sedekah. jadi jadi Iya, iya. ini hack domino ini kalau saya ngelihat Ah, apa ya, sekarang ini banyak orang yang menjadi miskin karena hmm. tiap hari minta ini sedekah melulu ya. Ah, ya, Astagfirullah. apalagi kadang biasa kan, aku kan banyak maksudnya kontak Mm-mm. pemain-pemain Pemain-pemain. FF, tapi mereka juga kan suka main kayak Domino Mm-mm. High. Biasa kalau jual kan kadang juga aku bantu jual teman tuh, Mm-mm. kalau dia dapat misalkan chip banyak Mm-mm. suruh bantu jualin, aku bantu jual. Mm. Tapi kan harga kadang aku up, misalkan Mm-mm. 1B dikasih dari teman 60, Mm-mm. jualnya 1B itu 65. Mm-mm. Jadi adalah keuntungan sedikit, Waduh. tapi itu ndak fokus di situ. Nggak Aku fokus di situ. cuman fokusnya di game Free Fire untuk saat ini. Ada yang beli juga ya gitu ya? Ada banyak Masya bahkan. Allah. Karena ada pengalaman nih, teman kan, dia habis top up juga di Mm-mm. gamenya langsung. Mm-mm. Dia main 1B, terus terus malamnya gitu dia main Mm-mm. terus naik gitu 45B. Nah, Mm. itu dia drop ke saya kembali, suruh bantu jual itu. Bahkan sehari bisa habis 45B. Masya Allah. Iya. Jadi kalau kalau misalnya HDI nih, hack domino, kan kita Ah, bicara itu hampir sama kayak taruhlah main-main judi kecil-kecilan mungkin ya. iya kayak. Tapi kalau kalau FF kemudian PUBG, Mobile Legend itu cara ngambil ngambil keuntungan Aldi gimana tuh? Di situ kan kalau di Free Fire kan ada dibilang Hmm. namanya diamond. Diamond. ML juga diamond, di Mm-mm. PUBG ada UC namanya. Mm-mm. Itu kan kadang orang kalau yang kayak player-player kan, kalau Mm. ada event-event atau mau top up, kalau di kayak di Free Fire semisal ada kayak mystery shop lah namanya, terus ada kayak elite pass kan, mereka itu butuh diamond baru Diamond. bisa di upgrade ke situ, di Di-upgrade. up kan. Jadi Makanya top up gitu. jadi kalau nggak ada diamondnya Nggak bisa di up. nggak bisa dia main gitu aja terus. Main aja nggak ada skin. Kan dibilangnya akun boot. Kalau sekarang nih, awal-awal ceritanya Aldi ngambil ngambil jalan buka usaha untuk jual-jual apa ya, kebutuhan-kebutuhan gaming itu. Oh iya, Itu awal-awal ceritanya gimana?
awalnya tuh dulu ada teman, kan awalnya kan saya juga suka top up, suka top up nih. Kalau ada uang lagi top up lagi, kan kalau lagi mabar-mabar akun nggak berskin kan kayak kita iri-iri gitu. Akhirnya top up, terus di situ dulu tapi nggak ada pikiran di 2019 kan, nggak ada pikiran bilang mau menjual diamond begitu, nggak ada. Cuman jadi player aja. Awalnya kan cuman main mabar-mabar di rumah, kan dulu masih kos-kosan. Terus panggil teman-teman ngopi yuk, sekalian mabar-mabar game sampai pagi gitu aja. Terus kalau ada turnamen paling online turnya. Terus lama kelamaan sudah mulai ada skill, ya maksudnya sudah ada skill, pasti setiap ada turnamen offline pasti kita mengisi begitu. Tapi kan sudah ada tim, sudah bentuk. Kan dalam Free Fire itu kan ada dibilang satu tim itu 4 player yang main dalam satu tim. Tapi kan kadang ada cadangan kan. Ada cadangan 1 atau 2 gitu. Jadi sekarang gaming itu ada turnamennya juga. Banyak. Aldi punya berapa tim? Kalau saya sendiri kan istilahnya punya guild kan yang udah tim-tim. Tapi di guild ada lagi istilahnya kayak region. Untuk di divisi Free Fire kan ada dibilang region Sulawesi Tenggara. Tapi kalau saya guild. Dulu kan awalnya juga panjang sih ceritanya, dari guild ini ke guild ini. Dulu masih player kan. Terus pernah buat sama teman guild, tapi adalah mungkin kesalahpahaman atau sedikit di situ. Akhirnya bubarlah guild ini. Ya wajar lah kan. Nggak bubar sih, maksudnya saya buat guild tersendiri lagi gitu. Akhirnya mulai dari situ di 2019 kayaknya, kalau bukan 2019 awal bulan 2020 itu kalau nggak salah, buat guild baru yang namanya One Family. Kalau untuk sampai 2021 ini, kalau dirunut dari jauh-jauh tahun-tahun sebelumnya, Aldi udah ngikuti berapa puluh turnamen? Sudah puluhan. Maksudnya gini, kalau di game Free Fire sendiri, kalau di turnamen online tiap hari ada. Tapi kalau offline biasanya Sabtu Minggu. Dulu ini masih player, pasti setiap ada turnamen offline pasti mengisi. Jadi setiap minggu pasti main gitu. Untuk skala regional, nasional? Regional. Dalam kota. Yang nasional belum ya? Ya paling pernah sih ikut, cuman nggak lolos. Lawannya keras-keras. Ya beda lah zamannya kita kan. Pernah paling adalah yang kayak tur Sulawesi biasa paling lolos sampai semifinal, di final lagi nggak masuk. Kalau misalnya turnamen gaming begitu, apakah ada biaya pendaftaran juga? Ada. Tapi begini, dia kalau masalah biaya pendaftaran tidak menentu sih, karena ada beberapa turnamen yang memang ada yang sponsori kan. Waktu kayak kemarin tahun lalu ada kayaknya kayak Gubernur Cup, kan full price-nya ada 50 juta. Terus banyak lah yang turnamen yang ada yang sponsori, nggak pungut biaya regis seharusnya kan. Begitu. Kalau sampai saat ini kalau misalnya Aldi nekunin game terus ini, jam tidurnya Aldi itu dalam 24 jam itu berapa jam sih? Intinya kalau sekarang sekarang kan udah jarang main gamenya. Paling fokus menjual nih Om. Menjual terus ya, karena gimana ya, apalagi sekarang kan uang juga susah. Pandemi ya? Pandemi, kalau main game terus nggak ada penghasilan gitu. Jadi sekarang fokus menjual. Paling sekarang kan tidurnya tuh selalunya sih subuh. Sama kayak dulu, hanya bedanya ini bukan main game, cuma menjual. Sekarang penyedia gitu. Kalau dulu player, sekarang yang menyuplai player. Sekarang jualan. Kalau misalnya jualan nih, jualan skin, jualan mungkin dimintai tolong untuk bantu jualin chip, siapa tahu ada yang beli gitu. Biasanya penghasilannya Aldi sehari berapa, seminggu berapa, sebulan berapa? Begitu ya. Kalau gini kan, bukan sih cuman satu yang fokus saya kerjakan Om nih. Bukan cuman satu game juga kan, ada banyak game juga seperti ML, PUBG, Free Fire, termasuk Domino High kan. Hanya kan saya enggak terlalu fokus di Domino High, kayak itu cuman kayak game-game hiburan. Masalahnya gimana ya, karena dia kayak gimana, kayak ada judi-judinya juga sih. Makanya kasihan sih bocil-bocil kadang kan, takutnya dimarahin sama emaknya pula. Dikasih uang jajan buat sekolah malah
buat beli paket data malah dipakai buat beli chip nanti takutnya. Gitu ya, takut. Baru saya kan paling sering ngobrol itu sama orang-orang luar. Saya kan ada dibilang JB jual beli. Ada Jual itu beli. di situ posisinya jual beli akun. Tapi sekarang kan masih fokus di JB Free Fire. Banyak sih teman-teman yang tawarin bilang jual JB ML juga bang, buat JB ML juga, PUBG. Bilang gimana mau buat ini Free Fire aja kewalahan. Satu game aja udah kewalahan, bagaimana kalau tambah yang lain kan. Makanya tuh ada beberapa bisnis juga sih yang mulai saya masukin. Kan kayak misalkan pembuatan jersey kayak jersey. Pembuatan jersey, terus trofi, piala-piala. Biasa kan kadang anak-anak kalau buat turnamen mau pakai hadiah kan kadang pesannya ke saya. Jersey itu paling sering sih. Nanti kalau mau buat jersey hubungin DT Media Podcast supaya dipasang logonya. Pasang logo Aldi Shop ya. Oke, kalau bicara tentang jual-jual akun tadi nih, berapa sih akun yang paling murah yang pernah Aldi bantu jualkan, kemudian akun paling mahal yang Aldi bantu jualkan? Kalau yang paling murah sih berapa ya? 50 lah. 50.000. Ya, karena kalau di bawah itu untungnya ke saya juga, cuannya sedikit. Ini kan kayak sistem JB itu akun tambah mahal, tambah banyak pula cuannya begitu, tambah banyak untungnya. Iya. Gitu. Terus yang paling mahal berapa? Pernah sih sampai 35 juta. 35 juta? Akun doang? Iya, akun main game. Gila. Tapi kan yang punya tuh yang pro player, YouTuber juga. Oh, YouTuber juga. Itu bedanya. Kan di dalam JB itu pasti ada beda-beda. Kalau akun YouTuber yang kita jual lebih enak harganya, walaupun mungkin isinya lebih banyak yang lain, yang punya orang yang lain suruh bantu jualin, tapi kalau bekas akun YouTuber harganya naik gitu. Ibaratnya milik bintang gitu. Kamu beli akun siapa? Akun ini mana? Ya, sering sih di atas 10 juta banyak sudah sering. Iya, pernah sampai 25 juta, 35 lah yang paling mahal kan. Baru satu kali juga sih yang sampai satu akun 35 juta harganya. Kalau misalnya nih, misalnya saya bikin akun nih besok, terus kemudian 2 hari kemudian saya hubungi Aldi untuk jualin, kira-kira laku nggak? Enggak sih, karena kan kecuali sudah top upin lagi. Oh, top upin lagi gitu. Sebenarnya sih kalau saya pribadi rugi sih yang jual-jual akunnya, karena gini kan. Semisal kalau saya kan player, saya punya akun pribadi, saya sering top upin game, ini game saya top upin diamond, terus up terus. Terus mau dijual harganya tuh down, turun begitu. Makanya kebanyakan mungkin yang jual kan itu orang yang sudah misalkan udah vakum di game ini kan, udah nggak mau main lagi game, akhirnya jual murah aja daripada nggak kepake kan. Gitu. Makanya jarang yang mau jual akun pribadinya sendiri kalau masih aktif main game. Kecuali mungkin dia lagi butuh uang, biasa dia jual. Kadang jual cepat, harga down kan. Disitulah keuntungan maksudnya saya pribadi kan. Kamu misalkan saya sudah prediksikan semisal harga akunnya ini bisanya lakunya 5 juta. Terus dia kasih saya 6 juta. Paling saya cap dulu kan, bilang aduh enggak bisa Bray misalkan kan, karena enggak sesuai pasaran gitu. Kadang aku minta oke lah kalau emang mau 4,5 juta sini aku tag. Maksudnya aku yang bayar duluan tutupin. Besoknya itu paling ku jual balik 5 juta gitu. Kadang mumpung untung 500 atau 400 ribu gitu per akun kan. Kalau pembelinya Aldi nih, penjual sama pembelinya Aldi nih, khusus untuk kota Kendari atau di luar kota Kendari? Menyeluruh. Iya, se-Indonesia. Iya, kemarin kan akun yang 35 juta itu juga yang beli orang Papua. Kenapa saya itu makanya lebih banyak berinteraksi sama orang-orang luar daripada dalam, karena pembeliku lebih banyak di luar emang. Makanya biasa kadang logat agak berubah, bukan karena berubah bagaimana, kebiasaan ngomong sama orang-orang luar akhirnya terbawa. Tapi sebenarnya kalau bahasa sehari-hari tetap normal, cuman kan keseringan mungkin pengaruh gaming itu tadi. Pengaruh game. Kalau mau ngobrol kan random itu selalunya dapat orang luar, Bang. Ya kalau kayak kita lagi main Ome TV gitu ya. Iya. Kebanyakan dapat orang luar deh. Maksudnya orang bukan luar mana, orang daerah Jawa gitu. Tapi kalau interaksi jual beli seperti itu, ada pengalaman Aldi nggak yang mungkin pernah ada orang yang mau beli tapi nggak jadi atau? Banyak sering. Bahkan hampir tiap hari. Tapi kan begini Bang, pembeli bukan cuma satu. Kadang dalam sehari itu sampai puluhan pembeli. Kadang kan saya punya JB ada JB 1 sampai JB 6. Dalam satu grup JB kan isinya 200 lebih orang. Jadi mereka kadang baku tawar-tawar akun di dalam.
Kan banyak juga maklar akun di dalam kan. Kalau ada harga yang cocok pasti mereka ambil. Terus kalau misalkan mereka saling ragu pasti saya lagi dimasukin di grup buat transaksikan akun mereka. Gitu ya. Jadi awalnya dari hobi menjadi penghasilan. Iya, gitu. Luar biasa sekali. Ya alhamdulillah Mas. Untuk sampai saat ini udah nikah atau belum? Udah. Kirain belum, baru mau promoin. Udah Bang. Untuk istrinya Aldi di rumah jangan marah ya. Udah. Sorry. Jadi bahkan nih Bang udah masuk bulan kelahirannya dia bulan 6. Iya, sama bulan kelahiranku kan bulan 6. Bulan 6, iya. Juni. Iya. Juni. Masya Allah. Nanti anaknya namanya Jujun. Enggak. Katanya sih habis kemarin tes laki-laki coba. Laki-laki, Masya Allah. Nanti diajarin gaming juga. Nantilah. Takutnya ajarin gaming dari dini. Pasnya kan dia nggak mau sekolah apa kan. Itu sih yang kadang saya pikir kenapa banyak bocil-bocil. Pernah sih ini ada cerita lucu juga sedikit. Ceritanya gimana? Dia top up nih. Saya kan namanya orang mau top up kan pasti kirimin nomor rekening. Saya udah kirimin. Dia pergi top up. Nggak tahu entah top up di mana. Mungkin ke Alfamart kan top up-nya tuh bebas bisa ke Alfamart, BRI Link, ke ATM dan lain-lain kan. Karena saya kan menyiapkan juga via pembayaran yang banyak gitu supaya anak-anak yang mau top up nggak susah lagi untuk mentransferkan. Dia beli DM kalau nggak salah tuh 300 ya kalau nggak salah 300.000. Diamond Free Fire ya. Dia beli Diamond Free Fire. Sudah saya transferin, lama-lama ada yang nelpon. Tapi kan saya itu paling malas terima telepon nih. Langsung matiin aja. Apalagi nomor baru. Karena kan kebiasaan pembeli cuma tanya-tanya gini udah jadi beli kan. Lama-kelama di SMS bilang, "Kenapa balik?" Mungkin orang tuanya kan balikin duit anaknya. Gitu. Minta uangnya kembali. Bilang, gimana ya enggak bisa di. Maksudnya kan saya ini jualan sama aja misal dia orang jual pulsa misalnya kita jual pulsa saya beli kan. Enggak mungkin misal walaupun entahlah uang apa dah belikan si anak ini dari mana terus pasti kita merasa dirugikan kalau mengembalikan pulsanya sudah dikirim sudah dipakai misalkan kan terus uangnya minta dibalikin. Makanya itu saya kasih arahan sama orang tuanya begini dan saya minta maaf juga pribadi kan karena saya tidak tahu ini yang beli bocil atau apa kan. Namanya juga cuman di WA, apalagi di WA-nya itu anak kalau nggak salah nggak ada foto profil kan, cuman minta list harga DM Free Fire-nya Bang. Ini ku kirimin kan nomor baru. Terus kasih via pembayaran, ditransfer proses udah masuk ada beberapa sekitar 4 jam 5 jam baru ternyata entahlah uang apa kan, tapi saya sudah bahasakan orang tuanya udah ngomong baik. Dan alhamdulillah kan orang tuanya juga mengerti. Iya sorry. Itu memang anak dia yang salah. Itu dari Kendari? Enggak tahu juga Bang. Karena saya enggak tanya-tanya juga dari mana. Pembeli saya sih random ya? Random. Random. Sama yang pesan-pesan jersey juga random. Kadang orang Jawa juga pesan ke saya, orang Makassar, daerah-daerah Papua sana kan kadang pesan. Apalagi kayak Diamond kebanyakan dari luar Sulawesi Tenggara. Tapi kalau orang Sulawesi Tenggara kalau mungkin di Free Fire mungkin yang nggak pernah top up saja yang tidak kenal sama nama shop saya kan. Aldi Shop gitu ya. Kecuali dia nggak pernah top up mungkin biasa top up kan bisa top up di game nih. Di dalam game hanya bedanya top up di game banyak pajaknya, makanya kebanyakan teman-teman atau anak-anak yang mau top up itu larinya ke saya karena ada harga perbedaan lah. Perbedaan daya tarik untuk mereka. Jadi buat gamer-gamer yang ada di rumah ya teman-teman gamers, jadi kalau mau top up nih sama Bang Aldi Shop ini insyaallah harganya dijamin agak sedikit lebih murah. Promosi nih. Pesanan. Kali aja bentar ada yang order Bang. Tapi ini pasti numpuk sih. Ini tadi kan sebelum kesini udah story dulu. Bilang close untuk beberapa jam ke depan karena ada urusan penting juga. Masya Allah. Karena ini penting kali. Lama kita enggak pernah bersua seperti ini. Sekali ketemu enggak lama. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya tadi nih awal ceritanya nih kalau Aldi pengen buka jalan usaha di gaming itu tadi, apakah Aldi datangin website penyedia jasa layanan atau platform gaming itu atau memang inisiatifnya Aldi untuk kalau begini caranya saya harus ngambil keuntungan dari sini gitu.
Kalau untuk saat ini saya kan sekarang enggak susah sih bang. Misalkan kalau kita mau isi saldo kan di game kan kita buat akun. Taruhlah kalau di Free Fire ada dibilang Garena Sale, saya buat akun. Terus kan bisa top up-nya lewat online. Adalah perbedaan harga, hanya di situ kan kadang teman-teman yang tidak punya modal dari dasar, saya pun juga dulu begitu ikut sama orang kan. Di 2020 ada yang mentorin gitu ya. Ada yang ikut sama orang, untungnya sih dikit bang, kadang Rp1.000, Rp500. Untung kalau dalam satu hari itu ada yang beli barang 3 orang 4 orang kan alhamdulillah 5.000 kan bisa beli rokok lah 4 batang dulu. Ya, zaman dulu gitu. Dulu. Sekarang ya sekarang 4 bungkus. Yang paling dingin ya. Gitu dulu begitu ikut-ikut. Tapi dulu itu kan begitu sih bedanya kita jalan sendiri, yang jalanin sendiri dengan ikut sama orang. Bahkan kan saya punya banyak reseller nih bang. Saya kan punya dibilang drop data. Teman-teman tuh yang masuk bukan cuma orang Sulawesi Tenggara semua. Kalau di Sulawesi Tenggara adalah beberapa kabupaten juga banyak dari luar juga banyak. Kayak teman-teman saya mungkin kalau dia nonton nanti kan ada yang dari Bombana, dari Konse. Pokoknya hampir semua kabupaten saya punya reseller satu-satu orang di situ. Mereka kan mengambil ke saya. Jadi untungnya saya itu harga diamond yang normalnya saya jual agak turun supaya mereka jual harga sama saya, harga yang sama dengan saya, sudah dapat untung juga sedikit. Tapi saya sudah dapat untung juga lagi dari mereka begitu. Tapi tuh ada Rahmat Hilal tuh hobi main game juga tuh. Krunya DT Media nanti dijadikan reseller aja tuh. Biar ada gue deh di game. Biar dapat untung juga beli rokok bang. Gitu bang. Dan alhamdulillah sekarang adalah beberapa teman yang saya ajarkan begini caranya kalau mau cepat naik di penjualan diamond ini begini. Bahkan yang mereka saya suruh cari modal sekian juta kan supaya bisa jalan sendiri. Alhamdulillah sudah lebih 10 atau 20 orang lebih lah, hampir 30 ya yang sudah jalan sendiri, yang dulunya ikut-ikut sama saya juga sekarang udah jalan sendiri. Dan alhamdulillah mereka kadang kalau saya ke kotanya kan mereka berterima kasih begitu sudah carikan pekerjaan, termasuk pekerjaan kan. Iya. Jadi mengurangi angka pengangguran. Penyelamat itu. Penyelamat negara. Ini adalah hobi yang menghasilkan gitu. Betul. Siapapun orang yang akan sukses adalah orang yang pandai melihat peluang ke depannya. Insyaallah. Asik. Nah, itu tadi ya, masalah apa ya Om yang tanyakan, masalah keuntungannya keuntungan per hari gitu. Per hari enggak menentu, Bang. Kadang sih untung 500, kadang kalau misalkan push nih kan. Push uang nih, ada mau beli sesuatu kali ya, push bisa sampai 1 juta per hari. Tapi kan itu jarang sih mau sampai tembus. Tapi kadang bahkan lebih kan, lebih. Istilahnya keuntungan itu atau laba itu nggak menentu. Iya, gitu. tidak menentu. Namanya kita kan cuman orang tergantung pembeli. Tapi kebanyakan itu sih dapat cuan banyak di awal-awal bulan. Mungkin kan habis terima gaji ya. Mungkin bapaknya si bocil-bocil ini udah terima gaji minta uang pakai top up atau beli akun. Ya, kebanyakan awal-awal bulan. Oke, Didi. Kalau misalnya seperti itu modelnya tadi Aldi cerita tentang keuntungan bermain game, apa sih nasihatnya Aldi ke depan untuk teman-teman mungkin yang sekarang masih duduk di mahasiswa, yang masih hobi main game, kemudian adik-adik mungkin yang masih sekolah di SMA atau SMP, bahkan SD mungkin udah main game sekarang. Nasihatnya seperti apa sih, Di? Supaya mereka itu enggak terlalu larut main game gitu. Tapi boleh aja main game tapi harus yang bisa menghasilkan kayak Aldi. Gitu. Mungkin seperti itu. Hanya kan biasa gini, Bang, berbeda pemikiran lah sama mereka. Ada juga yang memang sukses di game jadi player dan sekarang kan maksudnya sudah pro player, sudah di ekspor di guild-guild besar atau ekspor besar di luaran sana kan mereka memang digaji dari game. Iya, dari Sulawesi Tenggara juga udah ada beberapa player yang sudah disponsori kan. Iya, di guild di ekspor yang besar. Mereka sudah dapat keuntungan banyak dan terkenal juga pastinya. Tapi kalau buat saran saja buat teman-teman, batasilah gamenya kan. Karena saya juga pengalaman dulu main game memang penghabisan sih sebenarnya, Bang. Kan gitu. Gimana tidak penghabisan, beli rokok, panggil teman bikin kopi teh kan sampai subuh. Kalah terus. Kan habis. Akhirnya
Semenjak, tapi saya dari situ ambil pelajaran waktu awal-awal mau jualan kan, lah ini penghabisan terus juga. Di situ mulai berpikir gimana ya supaya bisa menghasilkan uang di game. Jadi memang benar ya kata pepatah, ide itu muncul kalau kita sudah kepepet. Iya. Waktu itu juga uang sudah susah, pembeli rokok nggak ada bang. Mana ya bisa dapat uang? Akhirnya awalnya itu jual adalah dulu HP kan, ada HP game, ada HP biasa kan, jual lah 500. Dari modal awal itu jualan 500 jualan, dan alhamdulillah sekarang ya puluhan juta juga sih biasa per bulan. Oke nih, kalau misalnya bocil-bocil di luaran sana yang sudah terlanjur hobi main game, kemudian ingin selalu candu untuk top up tapi nggak punya duit, solusinya gimana sih? Kalau mungkin ada sedikit solusi dari Aldi gitu. Saya sih biasanya kan kalau bocil tuh pasti kentaran nih bang, kalau mau top up pasti spam. Baru saya ini kan kadang nggak bisa, saya itu mau nerima yang paling spam begitu pasti terakhir saya baca chatnya kan. Gitu. Pasti bacanya dari bawah. Jadi kalau orang yang sudah biasa top up pasti sudah paham, pasti akan diproses dalam beberapa menit, mungkin pembelinya lagi banyak kan. Begitu. Tapi kalau lagi sepi pasti langsung proses, pas dikirim langsung proses begitu. Hanya kan kalau ada kayak event-event pasti agak lama prosesnya karena antri kan, sama sih kalau mau ini kan pasti antri orang kan, ke bank saja antri. Jadi itu, tapi kalau pembeli sepi cepat prosesnya gitu. Aldi nggak coba untuk buat konten YouTube mungkin untuk gamingnya atau? Udah sih, udah pernah dulu kan. Udah pernah. Hanya begini ya, nggak bisa fokus sih bang. Soalnya kewalahan juga. Kewalahan. Menjual aja setengah mati kan. Apalagi mau fokus lagi di konten-konten. Nggak ada waktu stres. Akbar, Kak Aldi kewalahan katanya Bar, butuh asisten untuk jualan. Jadi jualannya di YouTube-nya aja ya. Oh gitu ya. Ntar kalau Akbar diambil untuk jualan, teman saya siapa dong? Saya pernah dulu buat konten YouTube, tapi saya awalnya buat mau ini niatnya begitu sih, supaya ada penghasilan dari YouTube. Saya push tuh 1 bulan udah bisa dapat 2.000 subscriber dalam 1 bulan kan. Tapi kan saya gadain event-event dulu supaya tembus subscribernya. Cek ternyata YouTube itu harus jam tayang juga tembus. Ternyata jam tayang saya tidak tembus kan. Saya astaga, pekerjaan sudah begadang tiap malam, bikin tiap hari buat event. Ternyata jam tayang sudah itu mending fokus jualan kembali deh. Akhirnya sampai sekarang udah nggak pakai lagi channel YouTube saya. Berarti dari situ Aldi baru tahu kalau jadi YouTuber itu tidak mudah. Iya, nggak mudah, betul Pak. Apalagi dari dasar kan, dari nol nggak tahu apa-apa mau jadi YouTuber. Ternyata emang susah. Lebih enak jadi gamer aja. Iya, lebih enak jadi gamer. Lebih enak menjual bang. Jangan jadi playernya kan. Kalau jadi player penghabisan sebenarnya. Kayak kadang teman-teman kan kadang mending kalau ketemu kan lagi, fokus main game, kadang ketanya sampai pagi. Biasa saya tanya, mending kok cari pekerjaan lain saja. Banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang lebih jelas kan, biar dapat untung juga cuan. Sekarang kan banyak nih bang pekerjaan online yang menghasilkan uang, tergantung dari teman-teman saja mau tekuni atau tidak. Saya juga suka yang pekerjaan hal-hal yang baru gitu. Kemarin sampai ikut invest nih bang. Investasi tapi investasinya lari dia. Kok bisa adminnya lari? Nah gitu juga maksudnya. Kan nih pengalaman. Iya, banyak sih kalau kita mau kan kayak di Binomo bisa, terus itu trading itu, tapi saya pelajari, cuman memang ada sih kita dapat, tapi maksudnya tidak selamanya mau sesuai apa yang kita targetkan itu tercapai. Ya, saya bahkan pernah coba sampai 1 juta, ternyata memang naik kan awal-awal, naik lama-kelamaan down. Saya pakai main di trading itu memang uang yang bukan uang kebutuhan saya kan, uang yang saya sudah anggap memang tidak ada kan, free. Karena kalau kita main trading pakai dana yang untuk kita mau pakai beli rokok misalkan besoknya pasti habis, pasti ya pasti ngutang lagi kan. Jadi itu mungkin salah satu solusi dari Aldi, bahwa kalau kita mau menggunakan uang itu yang benar-benar free, yang jangan uang inti yang kita mau pakai kalau untuk kebutuhan. Kalau mau main di trading kan. Gitu. Iya, tapi kalau main di invest juga memang dulu ikut beberapa bulan lalu sih kejadiannya. Sampai ada juga sih yang kerip nih beberapa minggu lalu kan. Tapi memang yang saya masukin kan uang yang free kan.
ya adalah lumayan lah beberapa juta yang rip kan, dibawa kabur sama adminnya ini, iming-iming pengennya kasih persen yang banyak setiap per 2 minggu. Tapi saya emang sudah firasat saya pasti akan kabur nih, cuman namanya mau coba-coba aja bang. Iya. Akhirnya kirim, tapi saya kan enggak sampai mau kesal bagaimana, tapi kan udah tahu resiko, mau coba kan udah ini enggak down karena sudah tahu akan resikonya begini. Luar gitu, biasa. Ya, banyak ya. Saya suka sesuatu hal yang baru gitu bang, yang walaupun saya sudah tahu akan beresiko, tapi saya akan mencoba karena kan dari dulu saya begitu emang. Alhamdulillah. Oke, luar biasa, masih muda, sejuta cerita dengan dunia gamenya. Inilah Aldi Shop. Baik, bagi teman-teman yang ingin top up, yang hobinya gaming, silahkan hubungi Aldi Shop. Nanti nomornya akan tertera di channel YouTube kesayangan kalian semua ini, di DT Media Podcast. Oke Aldi, terima kasih bincang-bincangnya. Mohon maaf banget ini enggak bisa ngasih apa-apa, cuma ngasih air minum. Saya udah sita waktunya beberapa jam ini untuk duduk di sini cerita-cerita sama saya tentang pengalaman dunia gamenya. Mudah-mudahan lancar terus gamenya. Amin, dan juga rezekinya lancar terus. Amin. Keponakan saya cepat lahir. Udah enggak, semoga lancar ya bang. Semoga lancar, amin. Dan mudah-mudahan dikasih masuk pondok nanti. jangan jadi gaming kayak bapaknya. Oke, terima kasih banyak Aldi atas waktunya. Siap. Sukses selalu dan tetap istiqomah, jangan nakal-nakal. Baik, demikianlah tadi teman-teman DT Media Podcast, bincang-bincang kita dengan Kak Aldi Shop. Dan untuk teman-teman sekali lagi Ulil ingatkan bahwa subscribe dan share bagi teman-teman yang belum subscribe, karena subscribe kalian adalah dukungan buat DT Media untuk selalu berkembang dan juga bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton DT Media Podcast. Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kamu. Subscribe juga DT Media Podcast dan nantikan video berikutnya.